Ya, jadi Profesor Sumitro eh, melakukan berbagai hal. Hal yang terpenting lainnya adalah bahwa beliau mau melakukan pembangunan nasional itu, salah satu diantaranya di samping berusaha memperkuat pengusaha, juga dalam pikirannya bahwa ekonomi nasional ini harus dilakukan lebih lanjut dengan membangun industri. Jadi dia adalah tokoh pertama yang berpikir bahwa sebagai bangsa merdeka dalam rangka membangun ekonomi nasional, maka salah satu faktor yang penting adalah harus menciptakan ekonomi industrial. Itu. Maka dia termasuk orang sebenarnya boleh dikatakan dalam rangka pembangunan industri dia yang mempunyai pemikiran awal. Itu. Uh, itu salah satu faktor terpenting yang apa namanya yang harus kita ingat bahwa beliau telah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pikirannya untuk apa namanya melanjutkan pikirannya membangun sebuah ekonomi negara merdeka, bangsa merdeka dalam bentuk membangun kekuatan kita sendiri. Nah, lalu dikatakan begini juga, kebijaksanaan yang ditempuh kemudian oleh pemerintah, Kabinet Natsir adalah melaksanakan industrialisasi yang kita kenal sebagai Rencana Sumitro. Gitu. Sasaran Rencana Sumitro ditekankan terutama pada pembangunan industri dasar. Ya. Seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung, percetakan, dan lain-lain. Kebijaksanaan Kabinet Natsir ini diikuti pula dengan usaha peningkatan produksi pangan, perbaikan prasarana, penanaman modal asing, dan sebagainya. Ada hal menarik sebenarnya. Ide dari Profesor Sumitro tidak tidak sepenuhnya sejalan dengan pikiran Saprudin Prawira Negara yang juga menteri. Saprudin berpendapat industri tidak mungkin jalan kalau tidak ada barang-barang bahannya kan. Maka itu dia katakan, ya kita mendahulukan pertanian. Gitu. Jadi ini sebenarnya hal-hal seperti ini juga memang dalam negara-negara berkembang yang baru merdeka ada kesulitan karena di antara pemimpin-pemimpinnya terjadi perbedaan-perbedaan pendapat dalam hal-hal ketika mereka mau melangkah untuk mewujudkan keinginan yang dia bayangkan ketika berjuang untuk merdeka. Dan ketika merdeka, maka di antara mereka sendiri terjadi pertentangan-pertentangan. Dan itu terjadi pada kita. Profesor Sumitro nanti terlibat dalam dalam PRRI ke Sumatera dan kemudian berhasil ke luar negeri. Karena itu Prabowo itu 8 tahunan antara lain tamat SMA-nya di Inggris. Gitu. Karena ayahnya pelarian. Tapi saya pernah membaca sebuah tulisan dari buku Daud Yusuf. Dia pernah didatangi oleh Pak Sumitro di Prancis ketika dia sekolah di Prancis. Lalu ya bicara macam-macam tentang perkembangan ekonomi ketika itu. Nah, bagaimana konteksnya? Apakah pemikiran ekonomi Profesor Sumitro ini dalam konteks waktu sekarang, apalagi yang sekarang jadi presiden adalah anaknya, apakah
ada ruang untuk dijalankan. Nah, ketika sebagai seorang sosial demokrat, karena dia adalah pernah menjadi pengurus Partai Sosialis Indonesia yang dibangun oleh Syahrir, Sultan Syahrir, tokoh Partai Sosialis, dan eh, Pak Sumitro pada sejak tahun 46 sudah eh, bersama dengan Perdana Menteri Syahrir. Sebagai seorang sosial demokrat, dia adalah seorang yang sangat demokratis. Dan itu yang menyebabkan mengapa dia tidak sepakat dengan Presiden Soekarno, karena pemikiran dari Presiden Soekarno kemudian dianggap otoriter. Nah, yang menarik menurut saya adalah bagaimana dia berhadapan dengan situasi Orde Baru yang otoriter, di mana anaknya nanti kawin dengan anaknya Soeharto. Terlepas daripada ini, tetapi ada situasi tertentu. Sebagai seorang sosial demokrat yang demokratis, berada di tengah pemerintahan yang dalam perkembangannya kemudian menjadi otoriter. Ini hal yang menarik juga, tapi ya diperlukan penelitian lebih panjang, lebih memerlukan waktu, karena tidak bisa dia juga menjadi menteri pada waktu itu, tapi ya cuma saya pikir bagaimana dia bisa berbuat di tengah-tengah sebagai seorang berpikir demokrat, memang sosialistis, dan karena sosialisnya itu maka yang dia pikirkan adalah bagaimana membangun ekonomi yang bisa berproses menuju kepada ekonomi yang memberi kemakmuran, kehidupan yang lebih berkembang kepada rakyat, gitu. Nah, ketika dia berada dalam lingkungan, dan ini harus dilakukan secara demokratis, pemerintahan demokratis. Nah, tapi kita kan berhadapan dengan 2 kali pemerintahan, yaitu demokrasi terpimpin, otoriter juga, bahkan Profesor Sumitro kemudian pergi ke luar negeri, dan baru setelah Orde Baru dia kembali, diminta kembali, dan dia kembali, dan dia pernah menjadi menteri juga di situ. Tetapi yang saya ada dalam renungan saya, bagaimana seorang sosial demokrat berada dalam situasi pemerintahan yang bersifat otoriter, zaman Orde Baru yang dipimpin oleh besannya kemudian. Jadi ada faktor-faktor yang menarik seperti ini, tapi kita memerlukan penelitian lebih lanjut tentang hal ini. Jadi apa yang saya terangkan ini hanya mau menunjukkan, menempatkan bagaimana pemikiran pemikiran ekonomi Profesor Sumitro, atau sekarang orang ada istilah Sumitronomics. Saya melihat bahwa tentu saja Profesor Sumitro menghadapi juga paling tidak ada faktor psikologi tertentu yang dihadapi disebabkan oleh karena dia berada dalam situasi pemerintahan yang dipimpin Jenderal Soeharto berproses sebagai sebuah pemerintahan yang otoriter. Sementara beliau sendiri adalah seorang yang demokratis. Ini satu persoalan yang saya kira, tetapi ya terlepas dari itu ya, kalau kita bicara tentang pemikiran ekonomi Profesor Sumitro, sebenarnya ruang yang sekarang di mana anaknya jadi presiden, ya lebih terbuka andai kata anaknya memahami pikiran ayahnya. Apakah program-program yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo sebagai anak Sumitro bersumber dari pemikiran sang ayah? Ya, itu ya, tapi itu memerlukan suatu
penelitian. Jadi apa yang kita berikan ini kali ini hanya mau menunjukkan bahwa ada seorang Sumitro, ekonom yang sejak muda dan sejak awal kemerdekaan tahun 50-an adalah seorang ekonom dan beberapa kali menduduki jabatan menteri, menteri perdagangan, menteri keuangan, dan seterusnya. Punya ide untuk menciptakan sebuah ekonomi nasional dan dimulai dengan tujuan membangun ekonomi nasional yang berbeda dengan ekonomi kolonial, gitu. Nah, dalam pelaksanaannya ketika dia menduduki jabatan ada 2 faktor yang dia lakukan. Yang pertama, mencoba berusaha untuk menciptakan pengusaha-pengusaha nasional yang dia bantu dengan apa yang dikenal dengan program Benteng. Jadi dibantu. Tapi ternyata gagal. Karena ternyata pengusaha yang dibantu itu ya mau cepat untung, ya apa yang dia peroleh justru diberikan ke orang lain. Istilah yang digunakan oleh Bappenas, mereka adalah pengusaha-pengusaha aktentas. Jadi saya nonton ketika saya masih di Makassar, memang ada orang yang jalan dengan membawa tasnya di sini, dijepit, jalan, cari perusahaan-perusahaan, lalu saling menawar apa yang diperoleh, gitu. Nah, itu pengusaha, mau memperkuat pengusaha, tapi ternyata tidak berhasil juga. Yang kedua, menciptakan industri. Ya. Jadi 2 pemikiran utama dari seorang Sumitro, landasannya ekonomi nasional, dan dalam pelaksanaan ekonomi nasional ini 2 hal yang dilakukan oleh beliau dan berusaha dilaksanakan, yaitu menciptakan pengusaha-pengusaha nasional yang kuat sebagai negara yang baru merdeka. Lalu yang kedua, industrialisasi. Gitu. Nah, inilah saya kira yang penting dipahami kalau kita mau melihat situasi dalam awal kemerdekaan dengan demokrasi liberal yang kemudian berkembang dalam Orde Baru, di mana bersifat otoriter. Jadi beliau berada pada situasi ketika demokrasi liberal dia mendapatkan kesempatan itu. Waktu demokrasi otoriter zaman Orde Baru dia juga mendapatkan kesempatan. Nah, di situ ya menarik bagaimana sikap dia sebagai seorang demokrat. Nah, ini sekedar untuk memancing kepada kita semua untuk mengetahui perjalanan seorang ekonom awal yang bahkan katanya bertengkar dengan seorang ekonom yang pernah membimbingnya, yaitu Gongrip. Ya, saya waktu mahasiswa, bukunya Gongrip ini diterjemahkan oleh salah seorang dosen dan kita beli. Nah, katanya antara Sumitro dengan Gongrip ini berbeda pendapat karena alasan tadi bahwa ekonomi kolonial dirubah menjadi ekonomi nasional. Nah, mudah-mudahan keterangan singkat ini memberikan makna untuk bersama-sama kita melihat hari depan kita dan para ekonom kita. Dan sebenarnya ekonomi yang dipakai Orde Baru itu memang beliau juga yang mencipta. Jadi sebelum saya lupa, ekonom-ekonom di UI adalah ciptaan beliau. Karena beliau sebagai dekan Fakultas Ekonomi, kemudian mengirim teman-temannya ke Amerika, ke Berkeley, oleh karena itu ada yang disebutkan mafia Berkeley. Itu, mafia Berkeley. Ya, jadi beliau juga, ya itu hebatnya juga, menciptakan kader. Lupa saya, menciptakan kader. Jadi dia punya ide tentang bagaimana membangun ekonomi nasional. Ketika menjadi dekan Fakultas Ekonomi di UI,
beliau menciptakan kader. Dan kadernya itulah sebenarnya yang menjalankan ekonomi di bawah Presiden Soeharto. Kenapa? Karena ketika Presiden Soeharto masuk Seskoat,